time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dani Rumala dari Institut Agama Islam Muhammad Azim Jamli, Prodi PGMI 6B. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan atau menjabarkan gerak pada tumbuhan. Tujuannya yakni untuk mengamati gerak seismonasti, mengamati gerak niktinasti, mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan, memahami cara tumbuhan merespon rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, air, dan sentuhan, menjelaskan jenis-jenis gerak tumbuhan seperti tropisme, nasti, dan taksis, menunjukkan bahwa tumbuhan juga makhluk hidup yang memiliki kemampuan beradaptasi, menambah wawasan tentang mekanisme fisiologis tumbuhan dalam bertahan hidup, mendukung pembelajaran biologi agar siswa lebih memahami konsep gerak yang tidak selalu terlihat jelas. Alat dan bahannya: 1. Seismonasti dan niktinasti. A. Tanaman putri malu dalam pot 1 buah. B. Kotak dari karton warna hitam atau kardus dilapisi kertas hitam 1 buah. Yang C. Stopwatch atau jam tangan 1 buah. D. Alat-alat tulis dan penggaris. Landasan teori gerak tumbuhan terjadi karena respon terhadap rangsangan baik tergantung arah tropisme maupun tidak nasti. Charles Darwin menjelaskan fototropisme dalam The Four Hormone Auxin dalam gerak tumbuhan, menghubungkan gerak nasti dengan perubahan tekanan turbo sel. Selanjutnya, prosedur percobaan, cara kerja seismonasti dan niktinasti. A. Seismonasti, sediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti pot yang berisi tanaman putri malu, lembar kerja, dan alat-alat tulis dan penggaris. Kedua, pot putri malu sebaiknya Anda siapkan beberapa hari sebelumnya sehingga ketika akan dilakukan percobaan pot tersebut dalam keadaan segar. Caranya, carilah tanaman putri malu ukuran sedang. Selanjutnya Anda ambil tanaman tersebut dengan menyodoknya dengan skop atau alat lainnya sehingga tanaman tersebut dapat Anda pindahkan ke dalam pot tanpa mengganggu bagian akarnya. Yang ketiga, letakkan pot putri malu yang telah Anda siapkan di atas meja. Selanjutnya, lakukan sentuhan halus sehingga sentuhan yang paling kasar terhadap daun-daun putri malu tersebut dengan menggunakan penggaris. Yang keempat, catatlah hasil pengamatan Anda pada lembar kerja tabel di bagian akhir modul ini. Yang B-nya niktinasti. 1. Sediakan 2 buah pot putri malu. 2. Berilah tanda A pada pot pertama dan pada tanda B pada pot yang kedua. Yang ketiga, letakkan pot A di tempat terang dan terbuka. Yang keempat, simpanlah pot B di atas meja dan tutuplah dengan menggunakan kotak atau karton yang kedap cahaya dengan hati-hati agar tidak menyentuhnya. Yang kelima, biarkan pot B tertutup selama lebih kurang setengah jam. Hasil pengamatan gerak pada tumbuhan seismonasti yakni sentuhan halusnya daun putri malu. Daun putri malu adalah menutupnya secara cepat, tetapi hanya beberapa yang terkena sentuhan halus. Sentuhan sedang putri malu adalah lebih cepat dan lebih rapat dibanding sentuhan halus. Sentuhan kasar, daun putri malu hampir menyeluruh menutup semua karena mendapat rangsangan. Pertanyaannya, jelaskan apa itu gerak seismonasti.
Seismonasti, gerak seismonasti adalah gerakan tumbuhan akibat sentuhan atau gerakan seperti daun putri malu yang menutup saat disentuh. Gerak ini tidak tergantung arah rangsangan dan disebabkan oleh perubahan tekanan turgor. Selanjutnya pertanyaan 1. Sebutkan dua jenis tanaman. Sebutkan dua jenis tanaman lain yang dapat melakukan niktinasti dan jelaskan alasannya dan memilihnya. Jawaban 1. Kacang panjang Vigna unguicalat, daunnya menutup saat malam. 2. Lamtoro, daunnya juga mengatup saat malam hari. Saya memilih kacang panjang dan lamtoro karena keduanya mudah ditemukan dan jelas menunjukkan gerak menutup daun saat malam. Baiklah, langsung pembahasan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tumbuhan dapat bergerak sebagai respon terhadap rangsangan. Batang tumbuhan ke arah cahaya, fototrofisme agar ke arah gravitasi, geotrofisme, dan daun menutup merespon lingkungan meskipun tidak berpindah tempat. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, tumbuhan menunjukkan berbagai gerakan seperti fototrofisme, geotrofisme, dan niktinasti sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan meskipun tidak bergerak secara aktif. Tumbuhan dapat beradaptasi dengan cahaya, gravitasi, dan waktu untuk mempertahankan kehidupannya. Kesulitan yang dialamin, yakni sarannya adalah lakukan pengamatan gerak tumbuhan dalam waktu lebih lama agar hasilnya lebih jelas dan akurat. Masukannya yakni penelitian sebaiknya dilengkapi dengan data visual seperti foto atau video untuk memperkuat hasil pengamatannya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.